Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai data, ya. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai tes psikologi dan beberapa keuntungan, kerugian, kemudian juga penggolongan tes di dalam psikologi. Hari ini kita akan melihat mengenai data, ya, data yang dipakai dalam sebuah penelitian. Sebelum lebih jauh, kita akan lihat dulu apa itu definisi data. Nah, jadi data itu didefinisikan sebagai sebuah fakta. Ya, fakta dari mana? Fakta yang diperoleh dari keadaan atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan itu benar-benar terjadi gitu. Itu adalah data. Kemudian berikutnya ada juga yang mendefinisikan data sebagai suatu gambaran akan sebuah fenomena, ya. Gambaran terhadap sebuah fenomena atau persoalan tertentu yang terjadi di dalam lingkungan kita, di mana data ini dipakai dalam sebuah penelitian atau riset yang bisa menjadi dasar kita mengkaji atau menganalisis sehingga nanti sampailah pada sebuah kesimpulan. Jadi sebuah penelitian itu berjalan harus didasarkan pada sebuah data. Dan data itu harus bersifat fakta gitu. Tidak mungkin sebuah penelitian bisa berjalan jika tidak ada sebuah data. Oke, ya. Nah, dan data ini sifatnya bahan mentah, bukan bahan jadi ya. Jadi data itu untuk mencapai sebuah kesimpulan, dia harus diolah terlebih dahulu. Ya, harus diolah apakah itu dengan menggunakan analisis kuantitatif atau kualitatif, tapi data itu tidak bisa dipakai kalau memang belum diolah. Jadi setelah didapatkan, data diolah baik secara kuanti maupun kuali sehingga menunjukkan sebuah fakta atau kesimpulan pada akhirnya. Nah, apa saja syarat-syarat data yang baik? Data yang baik itu haruslah objektif. Sudah jelas ya, tadi disampaikan sebelumnya, saya sudah katakan bahwa data itu sifatnya fakta. Jadi kalau fakta benar-benar harus objektif. Jadi sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Yang kedua, data yang baik jika data tersebut relevan. Menjadi sesuai dengan apa yang ingin kita teliti. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui mengenai konflik dalam rumah tangga misalnya, salah satu variabel atau atribut psikologisnya, maka data yang baik untuk penelitian ini adalah data yang benarnya, data yang terkait dengan konflik, misalnya kasus perceraian yang bisa mendukung topik tersebut, atau misalnya eh, berapa tingkat konflik yang dimiliki oleh keluarga, misalnya seperti itu ya. Jadi harus relevan. Jangan pula misalnya judulnya tentang konflik, kemudian kita dapatkan data lain misalnya terkait dengan eh, kematangan emosi, maka itu tidak relevan. Datanya bisa jadi baik tapi tidak relevan untuk penelitian kita. Oke. Kemudian syarat berikutnya adalah representatif. Nah, representatif, represent, itu artinya adalah mewakili atau menggambarkan kondisi atau karakteristik suatu keadaan. Jadi dia harus representatif mewakili populasi yang mau kita teliti. Jangan hanya satu atau dua orang saja, gitu ya. Walaupun nanti kajian kalau satu hanya dua orang sifatnya studi kasus, tapi yang dimaksud representatif ini adalah memang betul-betul mewakili kondisi kondisi dari klien atau subjek yang mau kita teliti. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu itu diperoleh sesuai dengan momentum yang melatar belakangi sebuah kejadian tertentu. Misalnya sekarang kita mau meneliti tentang vaksin misalnya. Bagaimana tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin ya. Sekarang diteliti, kalau diteliti 3 atau 4 tahun lagi mungkin udah nggak relevan lagi karena bukan waktunya lagi gitu. Jadi data yang baik dia harus objektif, relevan, representatif, dan juga tepat waktu. Kemudian apa saja jenis-jenis data? Jenis-jenis data ini dibagi menjadi 3. Pertama berdasarkan cara memperolehnya, yang kedua berdasarkan sumber datanya, yang ketiga berdasarkan waktu pengumpulannya. Ya, cara mendapatkannya, sumbernya dari mana, dan juga waktu pengumpulan. Baik, kita akan lihat satu-satu. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi 2. Ada data primer dan ada data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang memang sifatnya primer utama yang didapatkan langsung dari klien.
contoh, misalnya beberapa pertemuan lalu saya sebutkan misalnya ada skala yang sifatnya apa namanya, kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah data primer karena langsung dijawab oleh subjek gitu ya. Sedangkan data yang kedua adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini didapat tidak langsung dari subjek, melainkan dari sumber-sumber lain, misalnya dari koran, dari majalah, dari internet, data dari BPS ya, BPS paling sering ya, Badan Pusat Statistik ya. Ya, ini adalah contoh cara memperolehnya, yaitu dari secara tidak langsung. Oke, jadi cara memperoleh ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer langsung dari subjeknya, data sekunder diperoleh dari pihak lain atau sumber lain. Kemudian berdasarkan sumber, ya, ada yang sumbernya internal, ada yang sumbernya eksternal, ya. Nah, misalnya kita mau meneliti tentang pola asuh orang tua terhadap kematangan emosi pada anak misalnya. Nah, sumber data ini internal, internal dikatakan internal karena langsung dari si remaja misalnya atau langsung dari anak. Ini juga data primer dan sumbernya internal. Kapan dia dikatakan eksternal? Kalau misalnya subjeknya itu di luar dari remaja tadi, misalnya teman atau orang lain yang memang tidak berkontribusi langsung terhadap data internal gitu ya. Kalau dalam perusahaan berarti data internal perusahaan tersebut. Atau misalnya kalau kita mau meneliti mahasiswa UIN, berarti data internalnya adalah punya mahasiswa UIN. Bisa jadi kalau kita pakai eksternal berarti yang di luar UIN gitu. Jadi internal itu melihat dari dalam atau luar, apakah punya instansi atau internal di dalam atau di eksternal di luar ya. Kalau eksternal nih kayak gini contohnya, memberikan keadaan atau gambaran mengenai kondisi di luar institusi. Jadi kalau misalnya saya mau melihat misalnya bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Nah, masyarakat itu merupakan data eksternal, tapi kalau misalnya saya ingin melihat bagaimana kepuasan eee, dokter terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit, maka itu adalah data internal karena diperoleh dari dalam rumah sakit. Kalau eksternal berarti orang yang ada di luar menilai terhadap, kondisi di dalam gitu ya. Jadi bisa bedain ya internal, eksternal, primer, dan sekunder. Nah, berdasarkan waktu pengumpulannya ini juga dibagi menjadi dua. Ada cross section, ada time series. Nah, kalau cross section atau cross sectional ini biasanya adalah berfokus pada titik waktu tertentu. Misalnya, saya mau meneliti tentang tingkat penerimaan vaksin pada masyarakat Banda Aceh tahun 2021. Ya, satu kurun waktu 2021, maka itu disebut dengan cross section. Tapi kalau misalnya time series itu kita ada waktu yang berkesinambungan gitu. Misalnya saya ingin melihat bagaimana eh, tingkat perceraian di Kota Banda Aceh dari tahun 2000 sampai 2010 misalnya. Berarti saya harus ambil data 2000, 2001, 2002 hingga 2010. Itu namanya time series. Ya, jadi ada kurun waktu misalnya 10 tahun dan setiap tahun diambil datanya. Kalau misalnya cross section hanya satu waktu saja gitu ya. Nggak susah ya membedakannya. Oke. Nah, tipe data secara statistik itu ada data yang sifatnya kuantitatif, ada data yang sifatnya kualitatif. Ini mungkin sudah sering disinggung ya. Kalau kuantitatif itu sifatnya lebih kepada numerik atau angka, ya, seperti kuesioner, kemudian skala, terus juga ya sama ya, eh, tes psikologi yang sifatnya memberikan pilihan jawaban, satu, dua, atau tiga itu adalah kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu tidak dinyatakan dengan angka. Misalnya jenis pekerjaan itu kan bukan angka ya. Juga pendidikan, status pernikahan itu adalah data kualitatif. Atau misalnya hasil observasi, hasil wawancara itu adalah data kualitatif gitu ya. Nah, data kuantitatif ini kemudian dibagi menjadi beberapa jenis. Ini nanti akan kalian lihat secara jelas perbedaannya saat kalian nanti mengimpor atau
memasukkan, mentabulasi data dari kuesioner ke dalam SPSS. Karena di sana semua angka, semua keterangan harus dikuantifikasi, harus diberikan angka. Misalnya, kalian diminta untuk mencentang satu pernyataan. Misalnya, saya merasa baik-baik saja meskipun kondisi saya tidak baik hari ini. Misalnya, saya conteng sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Nah, kalian misalnya contengnya di tidak setuju misalnya berarti kalian beri nilai tidak setuju itu 2. Nanti itu 2 dimasukkan ke dalam SPSS gitu. Ya, ini akan sangat jelas kalian bisa lihat nanti saat impor data ke SPSS. Tapi secara umum data kuantitatif itu dibagi menjadi data kategorikal, nominal, ya, data nominal, data rasio, data interval, dan data ordinal, gitu. Ya, ini dikotomi nama lainnya diskrit, bisa juga disebut dengan kategorik. Ujung-ujungnya dia harus dibuat nominal, ya, nominal itu maksudnya angka. Kemudian data kontinum, ada rasio, ada interval, ada ordinal, dan ujungnya juga skalanya nominal, gitu, angka. Kita lihat satu-satu contohnya. Data nominal. Ini yang paling umum ya, data yang paling sederhana, hanya memiliki atribut, nama, tidak memiliki urutan. Jika membutuhkan angka, maka angka tersebut hanya sebagai label. Contoh misalnya, tadi misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin kalau misalnya kita mau tulis di dalam skala kan perempuan laki-laki. Oke, kalau kita masukkan ke dalam SPSS, laki-laki sama perempuan itu tidak bisa kita tulis laki-laki perempuan, melainkan harus dinomorkan karena SPSS hanya bisa membaca angka, dia tidak bisa membaca huruf gitu. Jadi untuk memudahkan proses perhitungan atau analisis, kemudian kita ubahlah laki-laki dan perempuan itu menjadi angka. Tapi angka itu tidak bermaksud apa-apa, dia hanya sebagai label aja. Contoh kita misalnya mau beri angka laki-laki 1, perempuan 2, atau bisa juga perempuan 2, perempuan 1, laki-laki 2. Itu terserah kita. Yang penting kita ingat bahwa laki-laki itu sama dengan 1, perempuan itu sama dengan 2. Jangan kebalik gitu. Jadi itu semuanya terserah pada kita. Atau misalnya pekerjaan misalnya kita beri 3 pilihan, beli 2 pilihan PNS dan non PNS. Ketika subjek mencentang PNS, misalnya kita mau beri nilai 1. Ketika dia centang non PNS, misalnya kita beri nilai 2. Nah, ini hanya label saja, tidak bermakna apa-apa. Tujuannya adalah supaya kita memudahkan untuk mentransfer data itu ke SPSS gitu ya. Jadi baru bisa diproses secara statistik. Maksudnya bisa diproses secara statistik gimana? Nanti kan misalnya ada 10 orang nih, dari 10 orang yang menjawab, kita mau menghitung berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, berapa yang kerja sebagai PNS, berapa yang bekerja non-PNS misalnya. Nah, ini yang menghitung nanti SPSS. Karena dihitung oleh SPSS, maka angka 1, 2, 3, laki-laki perempuan tadi dikuantifikasi, diangkakan gitu. Nanti muncullah di analisis, oh angka 1 yang muncul di kolom jenis kelamin misalnya ada 5. Oh, berarti maksudnya perempuan ada 5, laki-laki juga ada 5 gitu. Misalnya terus yang muncul di kolom pekerjaan nomor 1 rupanya ada 2, berarti yang PNS 2, yang non PNS yang angka 1 misalnya non PNS ada 8 gitu. Jadi ini maksudnya hanya untuk melabel supaya lebih mudah kita analisis. Itu data nominal ya. Gitu. Ini contohnya ya. Nama nggak bisa, nama tetap nggak perlu dihitung kan kalau nama ya. Ya, kemudian data ordinal. Nah, data ordinal kalau tadi nominal nggak punya tingkatan dia, tapi kalau ordinat dia punya tingkatan. Ya, nah memiliki nama atau atribut memiliki tingkat atau urutan. Nah, contoh data ordinal. Misalnya, pengukuran tingkat kepuasan konsumen terhadap waktu tempuh bus Transjakarta, contoh. Dari sangat puas hingga sangat tidak puas, gitu. Jadi ini adalah data ordinal. Jadi misalnya nanti kamu diberikan angket, kemudian diminta hitung 1 sampai 5 misalnya. 1 sangat tidak setuju, 2 misalnya sangat setuju, maka itu kan ada angka tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka data itu masuk ke dalam kategori ordinal, data ordinal ya. Bisa bedakan ya ordinal sama nominal. Nah, ini ranking di kelas juga ordinal ya karena bertingkat gitu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Nah, data interval memiliki jarak tetapi tidak memiliki nol mutlak dan lazim digunakan dalam pengukuran psikologi. Contohnya apa data interval?
Contohnya adalah IQ, ya. Misalnya IQ Nina 120, IQ Bobby 100, tidak berarti Nina memiliki 20 poin lebih tinggi dibandingkan Bobby, tapi interval ada range, gitu. Ada range, misalnya 100 sampai 120, udah masuk ke dalam kategori IQ misalnya di atas rata-rata, interval, ada interval angka gitu. Jadi itu maksudnya adalah masuk ke dalam data interval. Nanti dia masuk dalam kategori sedang, tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Atau misalnya masuk dalam kategori sangat di atas rata-rata, di bawah rata-rata, atau rata-rata, atau sangat jenius. Itu ada interval dari angka berapa sampai angka berapa. Kalau ordinal tadi tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nominal tidak ada maksud lain, hanya untuk memberi label. Nah, kemudian rasio, data rasio adalah data yang memiliki jarak yang sama dan memiliki nol mutlak, dipakai dalam ilmu alam, dan biasanya data rasio ini nggak dipakai dalam psikologi, karena manusia tadi dinamis dan tidak stagnan. Contoh misalnya, uang Amir Rp10.000, uang Badu Rp15.000, uang Susi Rp20.000, uang Tuti Rp40.000. Dari sini kita bisa tahu bahwa uang Badu sama dengan 1,5 kali uang Amir, uang Susi 2 kali uang Amir, uang Tuti 4 kali uang Amir. Kalau dalam psikologi kan ini nggak bisa dipakai ya. Misalnya contohnya gini, saya baik-baik saja meskipun kondisi saya hari ini sedang tidak baik. Nilainya misalnya 2 dia centang, dia tidak setuju. Bukan berarti ketika ada orang lain yang mencentang di angka 3 atau mencentang di angka 1 menunjukkan bahwa si yang orang lain ini memiliki perasaan yang lebih baik hari ini atau memiliki perasaan yang lebih buruk hari ini gitu. Jadi sifat atau jawaban dari setiap individu walaupun dia mencentang di kolom yang berbeda itu tidak bisa dianggap sebagai 2 kali lebih baik atau 3 kali lebih baik karena manusia itu dinamis, beda sama uang yang sifatnya pasti gitu. Ya, kalau kita tidak bisa, tapi 1, 2, 3 tadi masuk ke angka atau masuk ke data ordinal gitu. Ya, jadi beda ya rasio ini kita nggak pakai dalam psikologi. Oke, saya kira ini dulu ya untuk basic dari data. Mungkin kalian nanti akan banyak pertanyaan di kelas, tidak masalah kita akan diskusikan ini di dalam kelas, tapi tolong dipelajari videonya ya, dipahami bagaimana tadi kita lihat mengenai, saya kasih sum up ya, summary dari atas, apa itu data, kemudian ciri-ciri data yang baik harus objektif, relevan, representatif, dan juga tepat waktu. Berdasarkan jenis datanya, bagaimana cara memperolehnya? Ada yang secara primer, dapat dengan primer, ada yang sekunder. Sumbernya ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Waktu pengumpulannya ada yang cross-sectional, ada yang time series. Kalau jenis data dalam statistik, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Ya, data kuantitatif apa saja? Ada data nominal, data interval, data ordinal, dan data rasio gitu. Oke, baik, saya rasa cukup ini untuk hari ini ya. Dipelajari dulu, jika ada pertanyaan boleh kita diskusikan di kelas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.